keadaannya yang aku terima. Karena ini juga bentuk pengujian iman, bagaimana seorang kalau boleh dibilang setia melayani setia gitu ya. Tapi itu kan kelihatan aja orang itu rajin ke gereja, rajin nyanyi, rajin jadi pengurus, jadi pelayan. Ternyata cobaannya juga luar biasa. Tapi di sini saya mengambil satu inti bahwa kita ingat Yesus katakan, pikulah maka akan dengan beban. Itulah yang menjadi satu kenyataan bahwa hidup dalam Kristus itu bukan terhindar aman-aman saja, bukan terhindar dari segala masalah, tapi justru ada masalah. Karena apa? Supaya ada pemurnian di situ, kita dimurnikan bahwa iman kita itu digembleng oleh kuasa Roh Kudus untuk dimatangkan supaya kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saya pribadi ya. Saudari disinggung 20 hari, selama 20 hari Bapak Gembala juga mempercayakan saya gitu ya. Nah ini buat saya satu beban untuk berbagi firman Tuhan. Apalagi dengan tema Roh Kudus yang setahu saya belajar dulu kalau berkhotbah itu kita harus mengalami. Amin. Jadi apalagi kondisi fisik saya agak drop ya. Bahkan saya dapat berkat juga kepercayaan Tuhan untuk pimpin ujian pada KKR ya kemarin minggu yang lalu. Buat saya ini satu tantangan dan saya rasakan itu kuasa iblis itu nggak suka gitu ya. Suara saya hilang gitu ya. Saya pikir masa saya kalah nih ya sama hal-hal yang demikian. Kalau dulu sempat suara saya hilang ya, tapi Tuhan menolong gitu ya. Tapi kayak kemarin tuh kok beda gitu ya. Apalagi selama 10 hari itu berturut-turut ya. Kalau bapak-bapak yang ikut mungkin tahu ya. Saya sekolah Alkitab bukan berarti saya hebat gitu dari bapak-bapak mau lagi lebih baik, tidak ya. Tapi nggak tahu kemarin saya disuruh tutup aja. Malah di logika saya ada bapak-bapak KGT yang lain ya dijauhkan untuk pendidikan ini tidak. Tapi saya nggak tahu itu kepercayaan Tuhan ya. Tapi di sisi yang lain iblis juga nggak suka gitu ya. Karena kita mau ngebangun iman gitu ya. Iman dari setiap jemaat, apalagi di penghujungnya KKR. Belum lagi harus belajar firman. Hari-hari Sabtu sebelumnya suara saya udah drop. Wah ini bagaimana gitu ya. Apalagi kalau bawa firman harus juga kita closing ya. Kita mengajak jemaat untuk menyembah, untuk menikmati hadirat Tuhan. Wah ini tantangan buat saya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan yang memberi kepercayaan. Dia yang juga memperlengkapi bapak-bapak. Sampai hari Minggu, puji Tuhan, Pak Devi teman-teman yang lain bilang, bro jangan banyak ngomong. Bagaimana jangan banyak ngomong, kita disuruh tutup dalam doa, ya kan? Susah juga gitu, tapi itulah Tuhan luar biasa. Selama 20 hari Tuhan beri kekuatan. Suara saya timbul tenggelam. Ya puji Tuhan, saya pesan kalau memang sama yang PL, saya jangan tutup deh ya. Kalau memang Tuhan gerakan, cari aja yang lain ya. Ya kalau memang Tuhan gerakan itu untuk tutup dalam doa, jangan saya deh saya bilang. Ya, yang lain aja tunjuk sama WL yang mimpin gitu ya. Ya puji Tuhan sampai hari Minggu itu, puji Tuhan suara saya berangsur pulih dan saya bisa menjalankan amanat yang sudah dipercayakan kepada saya untuk melayani Tuhan. Soal saya hamba ya Bapak-bapak, apalagi bawa firman Tuhan. Saya dulu belajar di sekolah Alkitab ya, itu kita kalau bawa firman, teman-teman saya itu ya Bapak-bapak, meskipun itu udah kategori wakil gembala, majelis, namanya praktek homiletik, praktek berkhotbah, karena ada gurunya langsung. Jadi kalau kita khotbah, kita langsung dikritisi. Itu teman-teman saya sampai ya bayangin, nggak bisa tidur sampai jam 3
dia nyiapin khotbah karena besok kita ujian khotbah, praktek khotbah. Sampai nelen valium bapak-bapak. Saking tegangnya, ya karena kita dikoreksi langsung. Wah, kamu khotbahnya begini, kamu khotbahnya apa nih? Bukan begitu, kamu khotbah kepanjangan, tersesat kamu khotbahnya. Jangan khotbah lama-lama, bisa tersesat. Itu guru saya bilang begitu kan. Waduh, kita semua bayangin ya. Tapi puji Tuhan ya, atas kepercayaan Tuhan, ya puji Tuhan kita bisa ya kan. Karena diajar juga saya di sekolah 5S. 5S itu siap untuk berdoa, siap untuk pimpin pujian, siap untuk kesaksian kayak gini. S yang keempat siap untuk bawa firman Tuhan. S yang kelima nih bapak-bapak, siap untuk tidak disuruh. Jadi kalau gembala nggak suruh ya udah kita duduk aja, diem gitu ya. Berdoa untuk yang melayani, kita support dalam doa. Itu 5S yang saya dapat. Jadi puji Tuhan 10 hari yang lalu bagaimana Tuhan menolong, memampukan saya untuk menjalankan tugas pelayanan yang Bapak Gembala tentunya dari Tuhan percayakan melalui Bapak Gembala untuk saya bisa melayani. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bersaksi sedikit, saya mengucap syukur. Saya juga dapat kesempatan melayani dari sebelum 10 malam. Lalu saya dapat kesempatan khotbah di GPI Blitar. Dulu Bapak Bance Maniku, sekarang anaknya Hevel kenal baik dengan saya juga dapat kesempatan khotbah di sana. Saya dapat kesempatan doa 10 malam di Salatiga. Saya juga dapat kesempatan melayani doa 10 malam Pantekosta di Batu Malang. Itu bukan satu malam, saudara. Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu, hari Pantekosta. Saya khotbah di Malang, saudara. Seperti Pak Martin bilang, kita ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk melayani. Dan saya perlu dengan doa puasa terus supaya Tuhan tolong. Terakhir saya khotbah tanggal 31 di Gereja Petrol Tabernakel Pasuruan. Dan Bapak Ibu dalam doa 10 malam seperti di gereja Memance, gereja begitu besar, jemaat penuh, semua datang dan saya lihat mereka masih berlutut, saudara. Dan gembala sekarang anaknya Pak Mance itu diurapi oleh Tuhan. Waktu dia ajar mereka menyembah, nyanyi, dan saya lihat hancur hati, roh Allah kerja, semua berlutut. Dan saya lihat luar biasa, di mana-mana Roh Kudus kerja dengan luar biasa. Dan saya percaya di sini pun Roh Kudus kerja dengan luar biasa. Ya, ini teman kita ini dia tidak tahu bahwa saya hamba Tuhan. Jadi dia tanya, kamu kok jarang datang, saudara? Saya bilang, saya pergi seluruh Indonesia. Lalu dia pikir, berjalan-jalan banyak uang ya. Dia bilang, banyak uang ya kamu. Jadi dia tidak tahu bahwa saya pergi melayani Tuhan. Haleluya. Dan saya mengucap syukur bukan saja di Pasuruan, di Batu Malang, tapi di tempat ini juga Roh Allah bekerja. Amin. Api Pantekosta itu kita punya di dalam hati kita. Boleh bangkit berdiri sekali lagi dengan nyanyi pujian ini. Nyanyi dengan kira-kira. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bilang haleluya. Haleluya. Seperti dulu saya boleh bilang haleluya. Kanan. Dua. Lagi. Semua haleluya. Buat Tuhan Yesus. Api Pantekosta. Api Pantekosta.
Haleluya. 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 Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masukkan hatiku saat ini. Juga kan ku lapangku Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar perkataan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan. Sekali lagi angkat tangan, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua tangannya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan. Tuh sekali lagi dengan segenap hati katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu mohon pasukan saudara ibu berkomunikasi berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Doa kami sungguh luar biasa ya Tuhan. Seluruh perpek yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, telah menyiapkan hatinya ya Tuhan, dalam kehidupannya ya Tuhan, untuk menyembah, memuji dan meninggikan mengagungkan nama-Mu Bapak. Kiranya berkenan di hatimu Bapa, boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini, saat ini ya Tuhan,
Kami menyiapkan seluruh kehidupan kami, baik hati, pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami akan tersesat ya Tuhan. Bersama Roh Kudus ya Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu ini ya Tuhan. Tidak sekedar hanya membaca, merenungkan, namun juga melakukan ya Tuhan. Untuk hormat kepada Bapa di surga. Kami siap ditaburi firman-Mu ya Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, jangan ambil roh-Mu di kami ya Tuhan. Sehingga kami terus terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari melalui firman-Mu. Terlebih malam hari ini ya Tuhan, yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tolong persiapkan ya Tuhan, urapi secara khusus hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima dengan penuh sukacita ya Tuhan. Pada saat kami pulang ya Tuhan, kami akan menerima jawaban untuk masing-masing persoalan seluruh jemaat ini ya Tuhan. Menerima jawaban untuk pengharapan di masa depan kami ya Tuhan. Akhir zaman ini ya Tuhan, banyak penderitaan ya Tuhan. Tapi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkaulah jalan keluar kami yang berikan jawaban ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kami serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Riki, untuk bantu menyatakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mungkin sebelum saya mencoba untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya juga ingin memberikan kesaksian saya. Kesaksian yang mungkin sangat sederhana, tapi saya mengalami berkali-kali. Artinya kadang-kadang saya sudah mau bersaksi, ada yang bisikin, "Baik, saksi itu kan masalah kecil, nggak usah dibesar-besar." Satu kali gagal saya untuk bersaksi karena saya kalah. Hati saya lebih dipengaruhi oleh suara tersebut gitu ya. Dua kali mirip, kesaksiannya sederhana, tapi saya bilang ini harus saya saksikan karena saya alami gitu. Nah, tadi saya mau bersaksi, sudah 3 nggak kebagian lagi kan. Jadi sekarang saya mulai mungkin dari kesaksian saya yang sederhana. Saya mengalami berkali-kali, selalu setiap mau kebaktian hari Jumat. Kebetulan aktivitas saya dari pagi penuh, jadi udah mau ke gereja itu untuk kebaktian, saya udah malas pulang aja, badan udah capek dari pagi nggak berhenti ketemu orang rapat, sampai kadang-kadang Pak Sampul telepon saya ingin Pak saya lagi rapat, nanti saya telepon balik ya. Jadi sampai berkali-kali begitu, hampir selalu saya batalkan untuk datang ke gereja, tapi saya berusaha selama saya masih bisa. Ternyata apa yang saya alami, begitu saya masuk pintu, suasana hati saya berubah total. Yang tadinya lemes rasanya di mobil udah kayak mau tidur ya, tapi begitu masuk pintu gereja, saya ketemu saudara-saudara seiman, hati saya berubah menjadi gembira. Kemudian saya seger lagi. Hari ini saya mengalami hal yang mirip dan lebih berat untuk saya. Karena apa? Pak Sabto, karena mungkin kontak saya beberapa kali saya nggak buka nih HP-nya. Begitu saya buka, Pak Richard nanti hari Jumat berfirman. Waduh, saya bilang waktunya cuma 2 hari ya. Saya bukan pendeta, bagaimana cara menyiapkannya? Yang ada saya cuma berdoa, Pak. Saya bilang, Tuhan tolong saya
Saya mau kurangi saya, kasih saya hikmat supaya apa yang nanti saya sampaikan menjadi berkat buat saudara-saudara di PLP. Dan saya siapkan ini sampai jam 3:30 pagi, jadi nggak tidur. Karena semakin malam semakin enak nih nulisnya, saya bilang buka ini terus Tuhan pimpin, kasih saya jawaban di ayat-ayat ini. Tapi saya pikir habis itu saya capek, pasti orang setengah 4 belum tidur, masuk ke kamar, bangun jam 6:30 karena saya ada janji jam 10 ya. Janjinya kebetulan dekat Pak, dari rumah saya ke Anggrek Pak, di belakang sana, jadi jauh sekali gitu ya. Jadi saya bilang wah saya jalankan. Habis dari situ saya mesti rapat lagi di Puri Indah ya, mall. Udah masuk ke situ kan jalannya tahu sendiri Pak, daerah situ kalau Bapak nggak tahu Bapak keliwat, itu mutarnya setengah jam balik lagi baru saya lakukan itu, keliwat. Waduh nggak familiar, yang bawa anak saya. Akhirnya saya ngomel-ngomel sama dia, yuk gimana orang pakai Google, tapi tetap aja harusnya ngambil arahnya sama Pak, cuma jalannya agak beda tipis gitu. Yang satu ke sana, yang satu sini. Diambil ke sini, akhirnya ini mutarnya setengah jam lebih balik. Udah telat, stres juga kita rapat di situ kan. Rapatnya saya yang butuh dia lagi, kan susah Pak. Kalau dia butuh saya lain gitu, kalau saya butuh dia kan kalau terlambat nggak enak. Jadi itu bikin stres, bikin capek. Akhirnya udah rapat selesai jam 4 saya langsung sini. Sampai sini di mobil udah tidur aja gitu, anaknya tidur Pak. Tidur, habis itu sampai sini betul-betul capek. Tapi herannya lagi kejadian, masuk gereja depan pintu saya sehat lagi segala. Jadi saya ini udah nggak muda tapi belum tua lah ya. Umur saya 70 sekarang ya. Jadi dan saya sudah di bypass 7 ring ya ini saya. Jadi kalau saya capek sedikit suara saya berubah kecil, nggak bisa keras. Tapi tadi pendeta Roy pimpin pujian, saya teriak-teriak, sehat saya. Jadi ini kesaksian saya bahwa semua itu dari hati kita. Ya betul kata firman Tuhan, hati gembira adalah obat. Jadi ini yang saya pegang betul, masalah hati. Nah pada kesempatan ini kebetulan juga saya ingin kita sama-sama belajar mengenai menjaga hati. Ini udah sering sekali, kalau nggak salah Bro Martin juga menyampaikan di khotbahnya sebelumnya mengenai menjaga hati. Kalau kita lihat di Amsal 4 ayat 23 ya, saya rasa ayat ini semua sudah sering dengar dan sudah familiar. Mungkin saya baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu terpancar kalau dari hati kita. Hati ini kayak sumber mata air kurang lebih. Kalau sumbernya jelek, keluarnya jelek. Airnya kotor. Kalau sumbernya kotor, keluarnya kotor. Ya. Nah, bolak-balik saya coba merenungi. Kalau dilihat kata-katanya sangat-sangat tegas. Jagalah, suruh jaga. Jadi hati kita tuh suruh dijaga. Kalau dijaga itu kan betul-betul kita waspada ya, betul-betul. Jadi ini kata-kata ini menurut saya kata-kata yang cukup tegas dan keras. Dengan segala kewaspadaan. Jadi artinya ini hati ini penting sekali menurut firman Tuhan. Jadi saya pikir kata-kata dengan segala kewaspadaan, karena ternyata ada ayat yang menyatakan hati itu licik, hati itu penipu. Ini yang harus dijaga, jangan sampai dia masuk ke menjadi hati yang licik. Itu salah satu yang perlu kita tahu.
Dan kita tahu Amsal ini adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo ya. Kita tahu bahwa waktu Salomo harus menggantikan ayahnya dan dia masih sangat muda untuk memimpin bangsa Israel. Bagaimana mampu? Saya mencoba mencari umur berapa sih sebetulnya Salomo pada saat itu. Ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Tapi dua-duanya ini saya belum bisa confirm yang mana. Mungkin nanti Bapak Pendeta Roy bisa kasih konfirmasi. Tetapi yang jelas itu bahwa Salomo memimpin selama 40 tahun. Dan apa yang dia minta hanya minta hikmat Allah. Kenapa? Karena dia tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang susah diatur istilahnya. Jadi bagaimana saya yang masih muda ini suruh memimpin bangsa yang tegak-teguk istilahnya, yang keras kepala, yang sulit diatur. Jadi dia nggak minta apa-apa, dia minta hikmat dari Allah. Dan Tuhan berikan, dan Salomo adalah terkenal salah satu raja yang paling berhikmat di dunia. Nah, kalau apa yang ditulis Salomo adalah hikmat Allah. Jadi dia menulis tadi di Amsal 4 ayat 23 yang tadi kita baca. Ini adalah satu pesan dari Salomo. Kalau kita baca di awalnya di Amsal 4 ayat 1, itu pesan untuk anak, seorang ayah kepada anak. Jadi dia sangat tegas di sini bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Nah sekarang kalau kita lihat ya, kita ternyata saya mencoba melihat beberapa literatur yang menginformasikan bahwa ada 3 aspek atau faktor yang penting dari kehidupan batin manusia. Ada kehidupan lahir dan batin. Nah, ini bicara kehidupan batin. Kehidupan batin, makanya kalau kita suka, kalau saudara-saudara kita merayakan hari Lebaran, mohon maaf, lahir dan batin. Setelah saya coba mengenali batin itu apa aja sih sebetulnya, kehidupan batin manusia. Ternyata ada 3 faktor itu adalah 1, pikiran, mind. Yang kedua hati, heart. Ya. Yang ketiga adalah hati nurani atau bahasa Inggrisnya conscience. Maksud saya ya. Jadi 3 ini saling terkait dalam kehidupan batin manusia. Ya. Ini yang perlu saya mencoba mengkaitkan dengan menjaga hati itu seperti apa. Saya coba lihat 3 aspek atau 3 faktor yang menentukan kehidupan batin manusia itu adalah ini: pikiran, hati, dan hati nurani. Pikiran itu berkaitan dengan satu kemampuan berpikir, kemampuan memahami, kemudian kemampuan menimbang, dan memutuskan. Selain menimbang, memutuskan berdasarkan pengetahuan dan fakta. Itu yang kerja pikiran. Ya. Tapi kalau kita masuk ke hati ini berkaitan atau sering menunjuk pada ini yang tadi, pusat kehidupan batin manusia, yaitu menyangkut apa? Mencakup kehendak. Kedua, keinginan kita, itu hati bicara. Ketiga, motivasi, ya. Dan keempat, emosi. Emosi itu kalau saya bisa kasih contoh, ada sukacita, ada duka cita, itu kaitannya dengan emosi. Yang kelima adalah mengenai iman dan keyakinan, itu mulainya di hati, bukan di pikiran. Dan di hati ternyata menggerakkan sesuatu datangnya dari hati. Ya. Pikiran hanya memberikan satu gambaran, ini loh kayak begini, kalau ini salah, ini benar.
hati, saya maunya yang salah. Ada yang ketiga adalah hati nurani. Nah, ini beda hati dengan hati nurani. Hati nurani adalah kesadaran moral yang memberi kesaksian dalam diri manusia sebagai benar dan salah. Jadi kalau bapak-bapak setelah membuat sesuatu yang salah, langsung gak enak hati, jadi aduh saya salah. Itu yang bekerja hati nurani, bukan hati nurani yang bekerja. Karena hati nurani ini Tuhan sudah berikan dari waktu kita diciptakan, dan hati nurani inilah semacam kayak sensor ya, buat kita. Sewaktu kita belum jatuh dalam dosa, antara pikiran, hati dan hati nurani selalu sejalan, nggak ada berbantahan mereka, karena kita masih kudus. Ini sama ketiga-tiganya, nggak ada kita setelah melakukan sesuatu terus ada pertentangan dia tidak bersalah, saya ini merasa bersalah, nggak ada. Tapi begitu jatuh dalam dosa ini terjadi antara pikiran dan hati nurani sudah nggak sama lagi, nggak sejalan. Nah, fungsinya kalau kita lihat dari literatur ya, ini kayak kalau kita pakai apa namanya, kita anggap ini suatu kapal ya. Pikiran itu kayak kompas dan map dan kompas ya. Sudah ada di kapal itu ada map, jalannya harus kemana, ada kompas ngasih tahu. Kemudian kalau hati nurani ini semacam alarm atau tanda-tanda sinyal, ini jangan ke kiri, jangan ke kanan, ini ada karang. Nah, itu fungsinya dari hati nurani. Dia akan memberitahu kepada kapal ini, kalau arahnya udah mulai melenceng, kita tahu jangan. Nah, terakhir apa? Hati yang menentukan, mengambil langkah. Ayo kita jalan ke sana, ke kiri atau ke kanan, karena dia adalah kemudi. Kalau kita bisa gambarkan, hati itu kemudi. Kompas dan map sudah ada, jalan ke sana menurut pikiran Anda seperti ini. Hati nurani sudah kasih tahu, jangan ke kanan, ini ada karang, jangan ke kiri, ini dangkal gitu. Tapi si kemudi dia yang menentukan, tetap saya mau ke kiri, kira-kira gitu. Nah, inilah kurang lebih gambaran. Tapi ternyata mungkin kita lihat di Matius ya. Coba kita lihat sama-sama di Matius 9. Mungkin Roy boleh bantu Matius 9 mulai dari ayat 3 dan 4 dibaca. Matius 9 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 mulai, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia mengucap Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Terima kasih. Jadi ini saya ingin menggambarkan kaitannya pikiran dan hati. Kalau kita lihat, mengapa Yesus berkata ya, kamu memikirkan hal-hal jahat dalam hati. Kalau kita memikirkan itu dengan otak, bukan dengan hati. Tetapi ini di ayat ini dibilang memikirkan hal-hal jahat dalam hati. Padahal si ahli Taurat belum ngomong apa-apa. Yesus sudah tahu apa yang dia pikir. Jadi ini ada kaitannya pasti hati dengan pikiran. Jadi di dalam Alkitab diberikan gambaran bahwa ketiga ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ketiga ini selalu terkait. Hanya mereka memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus bisa mengerti. Dan hati itu secara keseluruhan
di dalam Alkitab itu dijadikan sebagai sentral daripada ketiga ini. Kalau ditanya mana yang lebih penting, semuanya penting. Tapi di dalam Alkitab hati menjadi sentral dari pembahasan. Dan karena apa? Karena kehidupan manusia itu, kehidupan batin manusia itu ada di hati. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, karena saya melihat tadi membawa judul menjaga hati. Gimana kita cara menjaga hati? Sesuai dengan apa yang Amsal 4 ayat 23 sampaikan, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa yang keluar, ya, yang kita bisa sampaikan, tingkah laku kita apapun itu tergantung dari hati kita. Gitu. Saya sama istri suka begitu. Sudah kalau udah mulai agak-agak bergesekan, jaga hati. Kita mesti jaga hati. Karena kalau kita nggak jaga hati, terucap sesuatu yang nggak baik, itu akan menyakiti orang lain. Pasti jadinya dosa selalu. Ada memang orang yang maunya, yuk kalau apa-apa langsung aja kasih tahu, terbuka dong, bisa gitu kan. Tapi ada orang yang lebih kayak saya diam daripada kalau saya keluarkan, itu akan menyakiti hati orang dan jadi dosa. Nah, ini menyangkut tadi ya, kalau kita menjaga hati, kalau hati kita bersih, pasti yang keluar selalu baik adanya gitu. Kita ada dalam Alkitab ayat yang mengatakan itu. Apa yang keluar itu adalah cerminan dari apa yang di dalam. Kalau di dalamnya baik, yang keluar juga baik. Nah, ini hal yang mungkin sama-sama coba kita renungkan, bagaimana caranya supaya itu terjadi, itu baik adanya gitu. Kalau bisa keluar terus itu yang baik kira-kira itu. Nah, mungkin kita perlu melihat sama-sama ya. Kenapa satu kita harus menjaga hati, tadi kita sudah tahu ya, karena di situ terpancar kehidupan ya. Yang kedua apa? Kita tahu Tuhan selalu melihat hati. Tadi Bro Freddy, Pak, saya pamit celana sobek ini ya. Saya bilang apa-apa, yang penting hati. Hati Bapak ingin melayani dan ingin memuji Tuhan. Gitu. Nah, karena itu tadi yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, beda dengan orang. Orang melihat luar. Ini kalau kita baca di 1 Samuel 16 ya, ayat 7. Ini waktu Samuel diminta Tuhan untuk mencari raja Israel, kan? Dia datang, dia suruh ke rumahnya Ilyas. Coba lihat, cari anaknya, kasih yang nomor 1, badannya besar, tampilannya oke. Tuhan bilang enggak, bukan ini. Kedua, kalau nggak salah sampai berapa ya, 7 ya atau 6 saya lupa. Tapi yang semua habis lah. Samuel bilang ke orang tuanya, udah nggak ada lagi anaknya. Oh, ada masih 1 betul, tapi sedang mengembalakan domba. Oh, coba panggil. Tampilannya, badannya kecil, ya, masih muda, muka masih kemerah-merahan, ya. Terus dipanggil. Tuhan bilang ke Samuel, kan, ini yang kucari, aku melihat hati, bukan tampilan. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kita harus menjaga hati, karena Tuhan selalu melihat hati. Jadi mungkin ada dari kita kadang-kadang lupa ya, waktu kita sedang melayani, kita berharap orang yang memuji kita tanpa sadar ya. Padahal kita ini sedang melayani Tuhan, yang nomor 1 adalah Tuhan. Kita makanya dalam doa sendiri kan, kami
balik salib supaya kitanya nggak kelihatan dan Tuhan semakin lama semakin besar. Kadang-kadang kita lupa Pak ya. Jadi ini yang penting, karena itu saya lihat ayat ini di 1 Samuel 16 ayat 7 itu mengingatkan kita ya, bahwa Tuhan itu tidak melihat penampilan, tidak melihat apa yang kita punya ya, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Seperti tadi Bro datang, anak saya bilang hati ya kan. Nah itu saya mencoba kita sama-sama introspeksi ya, melihat lagi apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak gampang, saya selalu terasa banyak sekali kekurangan. Habis itu saya sedih kalau kita melakukan sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kok jatuhnya di sini lagi gitu, kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena iblis tahu di mana kelemahan-kelemahan Bro Roy sama saya beda. Ya. Kalau saya mungkin lihat makanan yang enak, terganggu saya. Apalagi makanan Manado misalnya itu ya. Nah, itu langsung lupa yang lain gitu kan. Kira-kira gitu ya. Mungkin Bro Roy yang lain, tapi intinya itu hati itu ya kan harus kita jaga ya. Itu pertama. Kedua, yang ketiga, satu hal ini yang juga kita harus sadari, bahwa hati itu adalah sebetulnya tempat pertempuran rohani. Antara lain di hati mereka bertempurnya. Mungkin coba kita baca Yeremia 17 ayat 9 ya, Bro. Kira-kira mungkin bisa memberikan gambaran. Ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Ya. Betapa licinnya hati, lebih licin daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati itu ya, itu yang makanya kita harus jaga, jangan sampai kelicikan ini muncul gitu untuk menjerumuskan kita. Itu yang dimaksud ya. Jadi kita harus menjaga bahwa kecenderungan hati ini menjauh dari Tuhan, jangan sampai terjadi. Itu yang dibilang kita harus menjaga hati karena tadi tempat pertempuran rohani. Secara garis besar misalnya atau contoh ya, Tuhan itu harusnya di hati kita itu di atas segala-galanya. Hati kita menjadi tahta daripada Allah. Tetapi kita tanpa sadar kita menempatkan uang di dalam hati kita lebih tinggi daripada Tuhan. Tanpa sadar, begitu Bapak sibuk cari duit ya, uang nomor satu gitu, akhirnya pelayanan lupa begini. Itu saya jaga betul gitu. Takut saya, karena kita manusia dan kita harus kerja. Kadang-kadang, waduh, saya harus ketemu orang ini, tapi saya harus melayani. Mana yang saya pilih nih? Kalau saya nggak datang nih, kesempatan hilang. Itu banyak terjadi di kita sebagai manusia, ya. Apalagi para yang profesional ataupun pebisnis ya. Selalu, wah ini opportunity adanya, harus ketemu hari Minggu nih, bagaimana nih, ya kan? Nggak gampang untuk melawan itu ya. Kita kadang-kadang, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, sekali ini aja lah, karena ini penting nih. Jadi kita mengalahkan pelayanan. Bisa begitu gitu ya. Atau kadang-kadang jadi kita pasti Tuhan ngertilah kali ini gitu ya. Kita memakai hikmat manusia. Padahal Tuhan sudah bilang hari Minggu adalah hari Sabat, hari yang dimana kita beristirahat, dan hari ini kita harus memuji atau menyembah Tuhan. Gitu. Dan itu saya alami. Dan saya berusaha selalu mengurangi. Saya di kantor saya bilang, pokoknya jangan ada agenda Jumat sore sama Minggu, saya nggak mau sama sekali. Tapi kadang-kadang, Pak ini Pak penting nih gitu ya. Terganggu Pak. Kita pakai lagi hikmat manusia untuk memutuskan itu. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas bilang hari Minggu adalah hari istirahat buat
menyembah, puji dan muliakan nama Tuhan. Tapi kita lawan juga gitu. Sekali jatuh, ya, minta ampun lagi. Ya. Nah, itu yang karena itu kita perlu menjaga hati. Kita harus bisa menempatkan selalu Tuhan di paling atas daripada segala aktivitas ataupun apapun di dunia ini. Nggak gampang dari tahu, tapi kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Itu selalu kalau saya sudah begitu ingatnya itu aja ayat itu bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, karena memang Roh Kudus itu Tuhan Yesus sudah katakan adalah ini untuk membantu kita, menolong kita. Kira-kira ini. Nah, menjaga hati yang lain adalah menjaga kasih yang mula-mula. Nah, ini kasih yang mula-mula ya, kepada Allah, di mana tadi dicuri oleh iblis ya, supaya kita jangan tadi menempatkan Tuhan di atas segalanya. Waktu kita pertama-tama menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita betul, wah, I love Jesus, I love God. Lama-lama udah kamu keluar, kita bekerja seperti biasa, mulai ini terkalahkan. Ini kaitannya dengan apa yang tadi saya katakan. Kadang-kadang kesuksesan mengganggu kita, gitu. Nah, kita lupa, makin tinggi jabatan Anda, makin tinggi, makin besar bisnis Anda makin memerlukan waktu yang banyak untuk memberi perhatian kepada pekerjaan. Akhirnya makin mengurangi waktu kita untuk Tuhan. Jadi saya merasakan terus terang begitu masuk di gereja, hati saya langsung senang dan saya merasa kuat, Pak. Kalau udah capek, Pak, suara saya kecil. Istri saya udah tahu, yuk tidurlah, udah capek, suaranya udah hilang. Memang kayak sesak, Pak. Kalau kita sudah dipasang ring, pasang ringnya bukannya sedikit, Pak, 7, Pak. Itu bukan sedikit. Jadi kalau sudah terlalu capek, itu kayak orang udah gak bisa napas. Kalau ikan udah kayak mangap-mangap begitu, kayak sesak. Ya. Tapi saya selalu berdoa, saya selalu pegang dada saya, Tuhan tolong jaga jantung saya. Saya ada diabetes juga. Ini kombinasi yang top ini. Ya. Diabetes itu dampaknya juga ke situ. Ya. Kemudian saya ada darah tinggi. Kalau berdoa itu saya sebut semuanya, pegang. Dan saya yakin dan percaya sampai hari ini saya sudah 8 tahun pasang ring. Ya bukan saya berharap tambah, tapi teman saya baru 1 tahun tambah 1 tahun tambah lagi 1 gitu ya. Sampai sekarang saya tetap masih 7. Nah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan pelihara. Saya selalu berdoa pegang dada. Karena yang begini sudah jauh dari kemampuan kita menganalisa, memikirkan. Ini sudah mujizat buat saya. Kita masing-masing mengalami. Mas Wid, saya tadi berbicara mengenai apa yang dialami Mas Wid. Saya mau bawa beliau ke sahabat istri saya, karena sekarang sahabat istri saya sedang mengalami kanker di kolon stadium 4, habis dipotong. Saya bilang, itu ditemukan 2 cm kansernya. Kalau 2 cm saya nggak tahu potongnya ke atas berapa, ke bawah berapa, pasti kan mesti agak panjang bilangnya khususnya. Terus sekarang di kemo, jadi mudah-mudahan saya bisa bawa Mas Fit untuk bersaksi. Dia seorang Kristen, ya. Kristen yang kuat. Dia bilang saya hanya percaya. Nah, mudah-mudahan dengan kesaksian Mas Fit dia bertambah kuat lagi. Ya. Jadi itu juga kaitannya dengan hati. Nah, satu hal lagi yang perlu kita tahu, menjaga hati itu bukan pekerjaan manusia aja gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena tadi Roh Kudus yang memampukan kita.
kita menjaga hati ini dari kita harus ada usahanya adalah membuka hati kita untuk Roh Kudus masuk, ya. Selebihnya Tuhan juga yang menentukan gitu. Dan itulah yang kita harus membuka itu, kerjasama Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang Tuhan inginkan terjadi di kehidupan kita. Kalau kitanya gak mau buka hati kita, gak mau buka itu, pun gak percaya kalau mujizat itu ada, dia gak terjadi loh. Tapi kita harus buka hati kita harus ya percaya, ada iman. Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi. Amin. Kira-kira itu. Saya percaya bahwa kita semua banyak mengalami hal-hal yang sudah di luar kemampuan kita, sudah di luar akal pikiran kita. Dan kadang-kadang kita sudah kayak orang kalau digebukin tuh dan dipojok aja, nggak bisa apa-apa lagi, udah menyerah aja, dia terserah. Nah itu penyerahan itu perlu, tapi dengan iman. Nah ini hati itu berperan di situ. Jadi selain kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita juga membuka diri kepada firman, doa, dan ketaatan. Sementara itu kita nggak ada ketaatan, nanti sementara itu Allah akan melakukan pembaharuan dari dalam. Ya. Pembaharuan bisa bentuknya menyembuhkan fisik kita, ya, bisa menyembuhkan hati yang luka, ya. Karena kepahitan itu merusak tubuh kita, dan itu juga merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Jadi ternyata saya pikir setelah mencoba menggali, membaca firman Tuhan, oh gitu ya. Jadi Bapak jangan simpan-simpan kepahitan, Pak. Segera memaafkan dengan tulus, karena kepahitan ini satu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, akan mengganggu hubungan kita dengan sesama manusia, dan akan merusak tubuh kita sendiri. Jadi itu kaitan. Nah ini yang kita sama-sama mencoba belajar bagaimana kita melihat hati ini. Kenapa hati ini harus dijaga, gitu ya? Dijaga kemurniannya, ya. Dijaga dari kepahitan, dijaga dari godaan, ya. Semuanya itu. Kemudian bagaimana menjaganya? Nah itu tadi itu kan harus dijaga, tapi bagaimana menjaga? Bagaimana menjaga hati? Nah ini hal yang juga perlu kita sama-sama belajar. Menjaga hati berarti menjaga agar hati tetap tertuju pada Allah. Hati tetap tertuju kepada Allah dan tidak dikuasai oleh hal-hal yang menjauhkan kita darinya. Satu, bagaimana menjaganya? Menjaga hati dengan firman Tuhan. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 11, bisa tolong Roy. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Oke, jadi kita menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Artinya kita menjaga ini supaya hati kita jangan berdosa kepada Tuhan. Susah Pak, betul. Tapi kembali, saya selalu kalau aku nggak gampang ini. Jadi berdoa lagi biar Roh Kudus yang memampukan kita. Karena itu selalu sudah dikatakan dalam Alkitab bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk menuju kepada Tuhan. Kira-kira itu. Nah ini yang jadi ketika firman Tuhan memenuhi hati, ya, kebohongan, godaan, dan pikiran yang salah, kita lebih mudah mengenali. Kira-kira gitu. Jadi artinya kalau kita sudah punya selalu diisi dengan firman Tuhan, gampang sekali kita tahu oh ini nggak betul ini. Jauh kan, gitu ya. Tapi kalau kita nggak diisi oleh firman Tuhan, kita jadi tumpul. Ini benar, boleh atau nggak boleh? Ah boleh kali. Sekali boleh yang nggak boleh terus kebiasaan Pak.
nggak sensitif lagi. Makin ada yang lebih besar, kayaknya nih boleh juga nih. Akhirnya lama-lama hilang sensitivity kita terhadap salah dan benar. Itu yang mungkin kaum bapak atau Kelvin waktu Pak Gem memberikan khotbahnya di kita di outing, ada roh kecil, ada roh besar kan. Roh besar itu roh kecil dan roh dunia. Ini saling mempengaruhi pada nurani kita, sehingga nurani kita nggak sensitif. Jadi hati nurani itu bisa salah bisa, karena kebiasaan dilanggar gitu ya. Hal yang nggak benar dilanggar aja, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Yang pernah saya sampaikan, kalau orang udah kebiasaan lihat lampu merah kiri kanan, aja. Akhirnya jadi kebiasaan selalu lampu merah itu bukan larangan, bukan apa-apa, boleh diterabas asal kiri kanan kosong gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya kita anggap biasa, padahal itu salah. Nah dosa juga kayak gitu Pak, kecil-kecil, bohong kecil nggak apa-apa ya, gitu ya. Lama-lama bohong kecil jadi besar kayak gitu. Dan kita nggak sensitif lagi kalau itu salah. Nah ini kira-kira yang dimaksud ya. Nah kemudian bagaimana kita menjaga hati? Ya, itu melalui doa Pak. Kita melalui doa. Doa itu bukan hanya menyampaikan permintaan kepada Tuhan, tetapi membuka hati ya, agar diperiksa dan dibentuk oleh Tuhan. Ini coba kita baca di Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Mazmur 139 ayat 23 23 yang demikian bunyi firman. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24 Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Makasih. Jadi Daud meminta Tuhan selidiki hati dia, saya benar murni gitu ya, supaya hati saya benar, supaya jalan saya enggak kiri kanan, lurus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah hati yang tadi kemudi kan. Kemudinya itu yang menentukan, karena pikiran sudah kasih data, sensor sudah on ya. Kalau Anda ke kanan nabrak karang, kalau ke kiri itu dangkal ya. Tapi kalau si kemudinya, si captainnya yang mengemudikan, nggak apa-apa, saya mau ke kiri aja, tabrak. Sama kayak kita ya, hati kita yang menentukan, hati dari pikiran, hati yang melakukan action. Oke, jalan ke sana, data sudah lengkap, map sudah jelas, kompas sudah ada, suruh ke kiri tapi hati bilang enggak, ke kanan. Bunyi emergency alarm, oh nggak apa-apa. Saya ingat ini sekedar cerita ya, sekedar cerita bagaimana alarm itu penting. Mungkin saya lupa tahunnya persisnya. Kalau bapak-bapak pernah dengar kecelakaan pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Gede, ya, oke? Itu pesawat baru, artinya teknologi dari Rusia, dan pesawat ini akan menjadi saingannya Boeing dan Airbus ya. Ini Sukhoi pesawat. Kemudian Sukhoi itu pernah datang ke saya, perwakilannya, direktur marketingnya, nyampaikan ke saya, Pak bisa bantu perkenalkan pesawat ini ke manajemen ya, karena harus teknik dulu yang meng-approve bahwa pesawat ini oke, bahwa nanti kita akan berikan special price karena memang pesawat ini baru. Terus saya bilang, saya tahu persis Garuda itu kayak apa. Garuda tidak akan pernah mau pakai barang yang belum proven, artinya
artinya belum dipakai airline lain karena risikonya terlalu besar. Dia bilang ke si orang Sukhoi marketing, percuma yuk presentasi di Garuda, nggak akan diterima. Saya bilang, kenapa? Karena saya tahu Garuda nggak akan mau mengambil risiko untuk memakai pesawat baru ya yang pertama, karena risikonya kalau ada apa-apa ini BUMN direksinya yang disalahin gitu ya. Kebetulan saya direktur teknik di situ, saya nggak harus meng-approve, saya juga nggak mau saya. Tapi saya kasih solusi ke dia. Dia datang deh, cari ini airline nih airline kecil ya, yang pasti mau, asal you kasih special price, payment termnya juga bagus ya, pembayarannya itu nggak berat, dia pasti mau. Dan Anda pakai airline ini sebagai marketing tools Anda gitu, karena ini pertama, kalau dia sukses di Indonesia pasti banyak yang pakai gitu. Akhirnya terjadilah airline ini sign, dia mau beli pertama 20 pesawat. Sampailah pada saat itu hari untuk demo, misalkan pesawat harus ada demonya, diundang tuh ya para manajemen di airline diundang untuk terbang demo pergi. Nah pagi terbang satu flight terbang ya, lihat melintas Gunung Salak ya, terus kita landing lagi di Halim. Kemudian flight kedua, di flight kedua ini, di flight pertama juga ada yang batal terus ganti. Di flight kedua banyak cerita yang betul-betul mengenaskan gitu ya. Orang yang udah mau berangkat, mau naik, tuh telepon ada panggilan ya, jadi manggil wakil you akan terbang gitu kan. Nah, waktu siang terbang situasi beda. Kalau bapak-bapak perhatikan, kalau bapak pergi, kalau yang suka golf itu kalau di Kancamaya lihat gunung Salak di depan, kalau pagi clear bagus sekali pemandangan, gunungnya kelihatan jelas, sampai bapak bisa lihat rumah-rumah yang di kaki gunung itu kelihatan warnanya dan ini. Tapi begitu siang itu hilang dari pandangan karena kabut. Itu sudah makan korban banyak ya, entah pesawat latih, entah itu yang biasanya arah ke Bandung, atau pesawat latih dari Curug latihan ke kecil itu hilang karena nggak lihat gitu ya. Nah terbanglah ini demo flight kedua siang berangkat. Menurut cerita yang saya dengar ya, dan juga hasil daripada cockpit voice recorder pada saat itu, waktu terbang, mungkin saya perlu kasih tahu bahwa pilot yang bawa ini adalah satu mantan astronot. Kedua, sudah jam terbangnya sudah di atas 10.000. Ketiga, instruktur. Lengkap lah. Ini udah jago betul lah kalau bawa pesawat. Ya. Sudah, dia yang bawa. Terbang, setting flight plan jelas gitu ya. Kemudian dalam perjalanan datang penumpang dari tempat duduk penumpang, mau lihat kokpit, ngobrolan dia sama si captain dengan bangga kan jelas bahwa ini pesawat bagus, bla bla. Karena ini demo flight, jadi yang diundang itu VIP rata-rata. Jadi mereka datang silih ganti untuk melihat kokpit, bagaimana pengoperasiannya, tanya, ngobrol sama sama captainnya. Itu hal ngobrol dengan captain normal, nggak apa-apa, karena ada co-pilot yang terus standby kan, si captain boleh cerita dan lain-lain. Tapi in command tetap di captain. Nah sampai ini yang saya ingin jelaskan tadi, poinnya adalah alarm emergency. Ya. Bunyi alarmnya. Alat ini namanya alat yang mensensor
bahwa pesawat itu sudah dekat tanah atau dekat gunung depannya. Jadi depan belakang itu sudah ada sensornya. Oleh si pilot, karena dia di kepala tadi pagi, saya hafal kok jalannya kayak gini. Ini false warning, artinya warning yang salah. Sama dia apa? Switch off, thread mati. Dia ngobrol terus sama penumpang yang nanya-nanya nih. Jalan lagi, bunyi lagi. Memang sistemnya begitu, bunyi lagi, matiin lagi gitu. Sama dia ngobrol terus, tapi begitu dia setelah jarak semakin dekat, dia lihat ke depan, gunung yang kelihatan tuh, kalau udah dekat, kalau udah jauh kan nggak kelihatan. Nah, dia tarik, dia bilang pulang, pulang masih sempat begini jatuh. Jadi kalau dia bukan nabraknya kalau begini, karena dia sempat tarik, itu pesawat begini, ngantam gunung. Terus itu ada di cockpit voice recorder. Jadi kembali, kita punya hati nurani ini kayak alarm itu, udah dikasih tahu gitu. Jangan ke sana, tapi kita lakukan juga. Bedanya kalau pesawat kan hantam, kalau ini juga kita jatuh tapi habis itu setelah sudah diperingatin, tapi terjadi juga si hati nurani ini menjadi saksi mendakwa kita, supaya kita rasa salah. Dan sudah kasih tahu kenapa ibu buat begini. Nah ini bisa dibersihkan dengan minta ampun, doa minta ampun, sehingga hati nurani kita dibersihkan kembali, supaya alarmnya jalan lagi Pak, nggak tumpul. Nah kira-kira seperti itulah yang perlu kita ini. Ya. Tadi menjaga hati melalui doa, ya sudah kita ini. Kemudian yang ketiga ada lagi ini yang menjaga pintu hati, ya, menjaga pintu masuk hati. Jadi kita sendiri sudah membentengi dengan hal-hal yang tidak baik untuk masuk ke hati kita. Karena hal-hal seperti itu ya bisa datang dari apa yang kita lihat. Kalau kita lihatnya nggak benar, kita tutup, ya. Jangan makin asik juga nih lihat mukanya, berusaha menutup supaya hati kita tidak tercemar, tapi kita malah enjoy. Dari lihat, kemudian apa? Dari dengar juga itu bisa merusak hati. Gitu ya. Bapak bisa tahu contoh ya, saya mendengar sesuatu yang nggak baik itu bisa merusak hati. Gosip-gosip ya, yang belum tentu benar, apalagi yang provokasi gitu ya. Wah langsung panas kita, padahal belum tentu tuh, ya. Belum tentu benar, hati udah rusak dulu nih. Nah itu, apalagi orang yang pukul-pukul ya, gampang sekali ya. Mana kita datangi rumahnya ya gitu kan? Itu karena apa? Dengar yang belum tentu benar. Jadi kita harus bisa mensensor, jangan terlalu cepat mengambil menjudge ya, kemudian baca sesuatu yang nggak baik, yang nggak betul, yang bisa merusak hati juga harus kita saring. Ini cara menjaga ini, ya. Jadi menjaga pintu masuk hati kita supaya tidak dimasuki dengan hal-hal yang tidak baik, yang mempengaruhi atau merusak hati kita, yang akhirnya dampaknya tadi sumber mata air jadi rusak nih, sehingga keluarlah yang jelek, kira-kira gitu. Jadi sumber mata air kita rusak karena itu gitu. Makanya balik lagi ke ke tema kita ya, menjaga hati dengan berpegang pada Amsal 4 ayat 23 tadi itu ya. Itu adalah ini kehidupannya. Kita keluar dari situ. Yesus mengajarkan bahwa dosa sering dimulai dari dalam hati. Dosa dimulai dari dalam hati sebelum tampak dalam tindakan. Dari hati dulu.
baru keluar menjadi tindakan. Nah ini juga itu yang kita harus sadari. Menjaga hati berarti bijaksana terhadap pengaruh yang kita izinkan masuk. Kalau kita sudah mengizinkan, sudah disaring kita masuk, kita harus bijaksana dalam menjaganya. Kira-kira itu. Nah ini penting buat kita menjaga pintu masuk hati. Harus kita saring, kita jaga. Karena dia bisa merusak hati. Oke. Nah ini yang tadi sudah saya coba singgung, yaitu bahwa kita harus menolak kepahitan dan memilih mengampuni. Jangan ada kepahitan dalam hati, karena kepahitan ini merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama. Ya. Itu akhirnya apa? Keluarnya jelek. Ya, bapak-bapak, saya rasa yang sudah berkeluarga, kadang-kadang kita kan juga ribut sama istri ya. Kan kita juga menyatakan firman Tuhan, selesaikan sebelum matahari terbenam. Nah, kadang-kadang sampai besok masih coba ada dia diam-diam aja nggak mau minta maaf, saya juga nggak deh, gitu kan. Dulu 1 hari lewat, 2 hari lewat, dan jadilah akar kepahitan. Nah ini mengganggu hubungan kita dengan istri, mengganggu istri suami hubungan gak baik, atau mengganggu ke atas. Ada firman Tuhan yang bilang kalau hubungan kita nggak baik dengan istri, berkat juga nggak akan jalan dalam keluarga. Jadi penting menjaga hubungan dengan istri ya, selain dengan supaya berkat itu mengalir ke dalam keluarga. Nah ini hal-hal yang yang penting kita sama-sama belajar ya. Jadi menolak kepahitan dan memilih untuk mengampuni. Kalau kita mengampuni kan udah nggak ada gengsi dong. Kita duluan juga nggak apa-apa ya. Kalau tunggu dia minta maaf dulu baru saya ampuni, nah kira-kira gitu kan. Enggak, kita harus duluan mengampuni. Baru hilang itu kepahitan. Kalau kita nunggu dia tuh kepahitan masih nempel Pak. Kita nggak tulus, nggak ikhlas, kira-kira begitu ya. Ya, dibilang juga bahwa memang betul salah satu racun terbesar bagi hati adalah kepahitan. Racun terbesar dibilang. Jadi tolong mulai hari ini mudah-mudahan saya juga belajar Pak, untuk menghilangkan kepahitan di hati kita gitu ya. Ketika luka dipelihara, hati menjadi keras dan hubungan dengan Tuhan dan sesama dapat terganggu. Kita ingat aja itu, hubungan sesama dengan Tuhan terganggu. Kita mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi sebetulnya kita menyerahkan penghakimannya kepada Allah. Tuhan yang menjadikan. Artinya kita mengampuni walaupun dia salah, kita tidak membenarkan kesalahan itu, tapi kita menyerahkan penghakimannya dari Allah sendiri yang. Dan nah ini penting, membebaskan hati dari belenggu kebencian. Jadi kalau kita sudah mengampuni, enteng hati kita, gak jadi beban. Tapi kalau kita belum tuh, aduh ini orang gimana ya? Begitu kita mau tidur kebayang mukanya, nggak bisa tidur deh. Kira-kira begitu. Aduh, bola sekali lagi. Apalagi kalau sama yang sebelah, begitu kita lihat sudah, udah dia lagi. Itu bisa nggak tidur sampai pagi. Jadi tolong itu harus segera dihilangkan gitu ya. Nah, ini banyak realita terjadi di dalam keluarga ya. Kelihatannya sederhana, ternyata merusak hubungan kita dengan Tuhan juga dan menghambat berkat turun kepada kita gitu. Nah ini yang perlu kita mengerti. Yang kelima apa? Hidup dalam ketaatan. Aduh, susah lagi nih urusan ini ya. Hidup dalam ketaatan kelihatannya ngomongnya gampang taat. Betul. Ya, saya yakin semua dari kita sering tidak taat. Ya. Tapi yang penting kita kembalikan, jangan merasa ya, saya mau taat seolah-olah usaha saya. Nah,
Roh Kudus yang bekerja selalu. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Jangan kita berusaha, kita membuka hati aja. Karena kita nggak bisa melawan dunia yang seperti ini gitu ya. Nggak gampang. Jadi kita selalu minta tolong Roh Kudus. Karena memang Tuhan Yesus sudah bilang bahwa kita akan dikirim seorang penolong yang akan membantu kita. Itu yang selalu harus kita ingat. Jangan sok usaha sendirilah ya. Kita buka hati, serahkan, ya. Jaga hati kita bersih lah selalu, itu aja. Dan yang terakhir ya, ini memelihara kasih yang pertama pada Tuhan. Pada akhirnya sebetulnya menjaga hati adalah menjaga hubungan dengan Allah. Kita jaga terus. Kalau jaga itu kan nggak sebulan sekali ya, nggak seminggu sekali, setiap saat. Gitu. Saudara-saudara kita sembahyang 5 kali sehari. Itu termasuk doa kan, berhubungan terus. Nah kita begitu menjaga hati itu, menjaga hubungan dengan Tuhan, nggak bisa intermittent, harus terus menerus gitu ya. Kalau ada dalam pikiran, nggak bisa kan, susah. Roh Kudus ada. Roh Kudus mampukan kita. Saya kadang-kadang saya berpikir, saya salah nggak ya? Masuk mandi, kamar mandi udah buka baju, masih terima kasih Tuhan, terima kasih, mau berhubungan kan gitu. Ini bener nggak sih sebenarnya kan, kira-kira gitu. Jadi tapi saya berkeinginan ngomong gitu ya, ucap syukur gitu pagi-pagi mau mandi gitu. Ya nggak apa-apa dong, orang berterima kasih ya. Kalau kita berterima kasih pakai baju dulu lengkap dulu baru berterima kasih kan kita menjaga hubungan terus sesering mungkin gitu. Nanti kalau yang begitu saya mau tanya Pak Gembala boleh nggak saya begitu ya? Ini benar nggak, ada nggak dasar Alkitabnya atau Alkitabiah nggak ini? Tapi intinya hati itu ingin. Jadi kalau kita lagi jalan kan, Bapak terus tetap, puji Tuhan terima kasih. Nggak tahu ada tetap di hati kan, Bapak happy. Kalau jalan ini ingat Tuhan tolong kemana? Langsung kita mengucap syukur. Nggak apa-apa. Kita berhubungan terus itu menurut saya ya. Saya rasakan setelah mengucapkan itu hati jadi enak gitu. Jadi sensornya itu aja Pak, kalau hati Bapak jadi ada damai sejahtera berarti itu datangnya dari Tuhan. Nggak mungkin damai sejahtera datangnya dari setan, dari iblis, nggak mungkin, ya kan? Nah itu penting. Jadi memelihara kasih yang pertama pada Tuhan, pada akhirnya menjaga hati ya, dan menjaga hubungan dengan Allah. Saya rasa mungkin itu yang saya coba share sama-sama untuk kita belajar. Jadi menjaga hati menurut Alkitab adalah tinggal dekat dengan Tuhan setiap hari sehingga hati terus dibentuk oleh firman, doa, dan karya Roh Kudus, bukan oleh pengaruh dunia atau, nah ini garis bawahi, keinginan sendiri. Kadang-kadang kita seolah-olah ini keinginan kita nih. Kita datang ke gereja ini keinginan. Ya, ada benarnya, tapi jangan akhirnya bilang kita bisa sampai gereja ini. Karena itu Tuhan yang antarkan kita bisa tiba di sini kan dengan selamat. Karena Tuhan punya rencana buat kita semua untuk dengar firman Tuhan, untuk diberkati. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Memang untuk menjaga hati kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi dengan hal-hal lahiriah kita. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, kita harus terus berhubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat firman Allah. Haleluya.
kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Saya mohon Pak Kuat akan berdoa mengucap syukur buat firman Allah yang sudah diberitakan. Amin. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biar kami boleh menjaga hati kami Tuhan dalam setiap keadaan, karena Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Di dalam hati kami terpancar sebuah kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkanlah iman kami Tuhan, kuatkan hati kami supaya kami tetap berjaga-jaga Tuhan untuk menjaga kehidupan kami Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi terus memandang kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Engkau juga memberkati Bapak Richard yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai pertambahan pikiran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semuanya ini oleh karena kasih dan kemurahan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Juga sebentar kami hendak memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus seberapa yang kami berikan Tuhan, bila berkenan dan Tuhan dengan keputusan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberi. Mari kita menyanyikan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai hidup menakutkan. Hatiku tenang dengan
berdiri bersama. Yang Roh Kudus menolong kita untuk menjaga hati kita di dalam kehidupan ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap mari angkat tangan kita. Tanganku Roh Kudus setiap hari sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan tanpa Rohmu. Tanpa Rohmu. Sing